Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke acara inti yaitu mau'izah hasanah, tausiah agama. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tubagus Fahrul Muharram Al-Bantani. Kepada beliau kami persilakan untuk memberikan tausiah dan nasihatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat yang jawab 10 orang. Pada kemana ya? Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa kayaknya jawab salamnya. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawihu sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wal ihsanuh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wa Sayyidil akhirin wa Sayyidil khataman nabiyyin wa rasulin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imamah wa bil ka'bati kiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang dimuliakan oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, terlebih khusus nikmat sehat afiat. Semoga kehadiran kita, langkah kita menuju ke Baitullah dalam rangka peringatan Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehadiran kita Allah berikan pengampunan kepada kita, amin. Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin. Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita, amin. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah, amin. Allah jadikan kita tidak hanya di dunia, nanti ila yaumil kiamah kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia, minal zulmati ila nur, yang mengangkat harkat martabat kita ialah Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap para sahabatnya, para keluarganya. Fa insyaallah
kita sebagai umatnya berharap besar tidak hanya di dunia ini, nanti ila yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatul uzmah, pertolongan dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dan hormati segenap para habaib, para alimil ulama dan para umara bil khusus. Ini masjid mereknya apa namanya ya? Babul Jannah, pintu surga. Semoga yang sering ke masjid masuk ke surga, amin. Enggak nyampe pintunya doang, mau masuk surga sampai pintunya apa mau masuk ke dalam? Mau sampai dalam? Iya tuh mas sholat, kalau mau sampai dalam mah luar doang mah ngopi, kalau di dalam kalau di luar ngopi. Masjid Babul Jannah yang sama-sama kita muliakan Al-Maghfurlah Abuya As-Said Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Kita doakan Habibana yang dalam perjalanan atau OTW ke sini, Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan Allah berkahkan di dalam hidupnya, dan kita yang mengambil keilmuan kepada beliau mendapatkan keberkahan dan dijadikan kita semua futul arifin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama dimuliakan atau dihormati, saya sendiri Tubagus Fahrul, ya tulisannya begini bang, sama-sama kita muliakan Al-Maghfurlah guru kita Kiai Tamam Majid. Yang mana Kiai guru kita? Ada di belakang kali ya, lagi ngopi. Habibana Mahbub guru kita Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Attas, Al-Habib Ridha bin Soleh Al-Attas. Ini banyak amat ya, saya sebutin ya. Ustadz Ramadan, mana Ustadz Ramadan? Hadir? Ada? Oh ya Allah, guru kita yang tadi ngobrol sama saya ternyata pernah mampir juga ke Depok, guru kita Kiai Riki Hamid Al-Munawar. Ada Ustadz Daud Sulaiman SPDI. Mana Ustadz Daud? Lagi bikin kopi kali ya? Jangan bikin kopi ke rumah, kopi dibikin khusus buat guru, jangan guru khusus bikin kopi, jangan. Jadi guru kalau bisa kita nyediain kopinya. Yang sama-sama kita muliakan Ustazah Kiki Tahiyatul Bariroh yang ada di belakang kayaknya. Umaro kita Bapak Lurah Cimuning, Bapak Omat Sandra Saputra SEMM. Ada Pak Lurah? OTW ke sini kali ya. Bapak Babinsa Kelurahan Cimuning, Bapak Bimaspol Kelurahan Cimuning, Bapak Ketua RW 021 Bapak Didi. Mana Pak RW kita? Ada ya RW kita, semoga selalu diberikan sehat afiah, panjang umur, tahun depan bisa jadi lurah, amin ya robbal. Ya lurah di Kebon Kosong juga nggak apa-apa ya Pak RW ya, pokoknya yang penting lurah aja. Bapak-bapak ketua RT dari RT 001 sampai dengan RT 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua DKM Masjid Babul Jannah, Bapak Ustadz Agus Triana. Ada Bapak DKM kita doain beliau selalu sehat, afiah, panjang umur, dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Panitia Maulid Nabiuna Muhammad SAW Bapak Ustadz Muhammad Aska Suratno, dan Ketua Majelis Talim Ummahat Babul Jannah Ibu Ustadzah Nur Fadilah. Kesemuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di catatan ini, yang mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa santun Al-Fakir kepada jamaah semuanya. Di sini bahasanya Indonesia apa Sunda ya? Sunda tiasa. Tiasa Sunda apa Indonesia? Indonesia ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah hadirin rahimakumullah. Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu di dalam bahwasanya ada kitab karangan Syekh Abu Bakar Shata, kitab I'anatul Talibin, yang dimana orang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4 keberkahan dan ada 4 manfaat. Yang pertama, orang yang hadir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah silaturahmi. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, berkah Maulid yang dulunya 10 tahun mungkin tidak berjumpa, yang dulunya 5 tahun tidak bertemu, tapi di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa bersilaturahmi dan bertemu. Begitu juga tadi saya ngobrol sama beliau tuh. Ngobrol-ngobrol ternyata beliau asli orang Bogor ya Ustadz ya. Tinggalnya dulu di Bakom, Ciawi, Bogor. Di Bakom ada ulama besar namanya Ajengan Mama Asy'ari. Saya sering hadir peringatan haulnya beliau. Ternyata ada orang Bakom juga, Ciawi, Bogor. Dan kita juga tadi silaturahmi dengan Ustadz Rifki. Ternyata Ustadz Rifki yang dimana beliau sering ke Depok. Saya bilang kalau sering ke Depok, saya juga pernah suka silaturahmi dengan guru beliau, yaitu almarhum almaghfurlah Abi, dipanggilnya biasanya Kiai Jenggot Naga. Ternyata apa? Ternyata di dalam kitab I'anul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Shata, salah satu keberkahan, salah satu manfaat orang hadir di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah dengan dipermudah manfaatnya silaturahmi. Kalau nggak Maulid makan kagak ngumpul ya Bang, betul gak? Dari RT 1 sampai RT 10 mungkin perwakilannya, coba abang ngumpulin orang segini banyaknya, kalau nggak Maulid ngapain lagi, susah. Tapi apa berkah daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita yang tadinya nggak kenal, yang tadinya nggak paham, jadi kenal dan paham karena berkah dan manfaat silaturahmi. Yang kedua apa kata Syekh Abu Bakar Shata di dalam kitab I'anul Talibin, berkah dan manfaat di dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dibacakan Al-Qur'anul Karim. Tadi kori kita udah bacain tuh Quran, dan itu jadikan yang dimana pedoman hidup kita. Orang sekarang, zaman sekarang Bang, Bu, paling seneng ngeliat tok apa TikTok tuh, TikTok. Kita lihat TikTok, hati-hati Bang, Bu, masih seneng lihat TikTok, masih seneng lihat Instagram. Itu akhir zaman. Kenapa sih orang luar sono bikin handphone seperti ini? Karena apa? Ini handphone bisa jadi manfaat dan bisa mendatangkan mudarat. Berapa banyak orang selingkuh dari handphone, betul? Berapa banyak orang yang dimana antara suami dan istrinya rumah tangganya retak pecah karena handphone, betul apa enggak? Apalagi ibu-ibu, bentar-bentar paket Bu, COD. Udah mana nggak bilang lagi sama lakinya, Bang gue mau ngaji kemana? Masjid Babul Janah, jangan lupa ntar kalau ada paket talangin 50.000. Akhirnya tuh lakinya nggak punya duit cuma 20.000 doang, 30.000-nya minjem. Karena apa? Karena istri bisa ngelunjak sama suami karena handphone. Bang, saya lihat di handphone tuh banyak banget orang kurang ajar. Nah lu juga jangan kurang ajar sama laki, jangan kurang ajar. Tapi handphone bisa mendatangkan keberkahan, menjauhkan mudarat. Salah satunya apa? Jangan salah Pak Bu, wahai hadirin, kita lihat handphone jangan
berpikir handphone, ilah bahasanya. Kita lihat, kita paham, tahu pisau Pak. Pisau kalau kita gunakan untuk kebaikan bisa motong bawang, bisa motong cabe, bisa motong buah-buahan, bisa motong daging. Manfaat enggak? Manfaat. Tapi kalau handphone digunakan yang tidak baik, bisa ngebunuh orang. Berapa banyak orang gara-gara Tumblr yang lagi viral tuh, gara-gara Tumblr bisa ribut satu perusahaan KAI, bisa puyeng gara-gara Tumblr doang. Gara-gara apa? Ketikan. Apakah ketikan yang dimana sifatnya yang bisa dikatakan itu benar atau tidak? Tidak menunggu yang namanya berhari-hari, detik pun bisa. Karena handphone. Coba handphone gunain yang manfaat dalam hidup kita. Anak kita juga tuh, jangan yang namanya sering dikasih handphone. Karena apa? Karena kalau nggak kita awasin tuh handphone, anak kita tiap hari yang namanya udah dicekokin melalui game online. Betul apa enggak? Bocah, lu jangan main FF mulu. Apa ML, Mobile Legend. Tuh, bentar-bentar minta top up sama bapaknya. Udah tahu bapaknya ngojek susah, bentar-bentar top up. Dan handphone juga bisa bang ngehancurin hidup kita. Buktinya apa? Buktinya pinjaman bisa lewat handphone Bang Emok, tapi melalui online. Tuh, kita mah gampang, kita mah besok bisa ganti. Akhirnya apa? Ganti. Habis lama-lama duit kita. Gara-gara apa? Gara-gara pinjaman Makanya ibu jangan banyak-banyak COD Shopee mulu dah. Saya doain ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering COD, matinya jenazahnya diangkut sama JNE. Subhanallah. Yang dimana di dalam kitab I'anul Talibin berkah dari maulid. Yang pertama silaturahmi, yang kedua ada pembacaan qiraatul Quran, yang ketiga apa? Yang ketiga ada pembacaan riwayat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi? Beliau mengatakan di dalam syairnya, masyi kama majma bil maulidi yujalil kurub. Tidak ada di dalamnya yang menolak bala, bencana, musibah, kesumpekan di dalam hati, terkecuali di dalamnya dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu taubatmu orang yang jauh sama Allah. Ini waktu taubatmu orang yang dimana gemar tiap hari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, yang dimana di dalam kitab I'anul Talibin berkah di dalam maulid, salah satunya ialah betoaman, dengan memberikan makan. Di sini ada makan nggak ntar habis ini? Makannya kebuli apa nasi uduk? Kebulinya kambing apa ayam? Kalau kata guru saya, kalau kebulinya ayam katanya bid'ah, kalau kebulinya kambing halalan tohiban. Enggak, ini mah kata saya bang, jangan diambil hati. Jadi 4 keistimewaan di dalam kitab I'anul Talibin orang yang memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hal dalam perkara bid'ah. Orang sekarang mah gampang banget, orang bikin maulid bid'ah, palalu bau menyan bid'ah. Ngaji yang bener bang, ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Setuju? Di dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah sebuah tradisi yang turun temurun, sudah ada diajarkan oleh para habaib, diajarkan oleh para alimul ulama dan para kiai, yang dimana sanadnya nyambung melalui ahlu sunnah wal jamaah. Jadi orang memperingati maulid Nabi Muhammad banyak macam-macamnya. Dulu Nabi Muhammad, kalau pas saat lahirnya, Nabi Muhammad lahir hari apa sih?
Hari Senin. Tanggalnya tanggal berapa? Hah? 12 atau 13? 12 atau 13? Nggak yakin amat. Pokoknya antara 12 sama 13 dah, bulannya Rabiul Awal aja, tahunnya tahun gajah aja, tahunnya tahun gajah. Orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad lahir hari Senin. Itu di dalam kitab Maulid Simtud-Duror pasal terakhir sebelum kita Mahalul Qiyam. Yang sering baca Maulid nih anak hadrah nih, seneng baca Maulid, paham bener kitab Maulid Simtud-Duror, paham ya Bang ya? Paham kagak? Jangan gembrang-gembrang doang. Kudu harus paham Maulid Simtud-Duror karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Apa kata Habib Ali? Pas saat pasal terakhir fan falakot subhu kama minan nuri an amud wa baradul hamidul mahmud mud innalillahi bita'zimi wasujud. Ada nggak seorang yang namanya Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud? Pertanyaan ini cuma satu. Ini kampung apa namanya? Komplek apa namanya? Bekasi apa Bekasi? Bekasi Regensi 3. Bekasi Regensi 3 ada nggak dari 1, 2, 3, 4 sampai 10 kalau ada nggak lahirnya dalam keadaan sujud? Nggak ada, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi nggak pernah memperingati Maulid. Terus gimana caranya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir ke dunia ini memang beliau tiap hari Senin beliau berpuasa. Kalau saya Ustadz, kalau misalkan mau memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan berpuasa, boleh silahkan. Saya punya rezeki, saya punya duit, saya banyak duitnya, duit saya miliaran, Ustadz boleh nggak saya memperingati Maulid dengan cara dibesarkan seperti ini? Boleh. Di dalam kitab I'anut Talibin juga, barang siapa yang dimana pas saat beliau merayakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hias rumahnya atau dia hias majelis taklim, dia undang sanak familinya, dia undang jironnya, tetangganya, semuanya, keluarganya, masyarakat dia undang untuk hadir di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, yang dimana dia kasihkan wewangian, dia berikan wewangian, dia memakai wewangian atau minyak wangi, yang dimana selepas dari peringatan Maulid tersebut dia kasih makan orang yang hadir. Apa di dalam kitab I'anut Talibin? Niscaya orang tersebut nanti ila yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama orang siddiq, dikumpulkan bersama orang soleh, dan dikumpulkan bersama para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak punya duit Ustadz, saya cuma punya duit dikit, tapi saya mau membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara saya puasa. Boleh silahkan. Nabi Muhammad tiap hari Senin beliau berpuasa. Karena apa? Di dalam riwayat bahwa hari Senin ialah hari lahirku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari Senin saya berpuasa. Jadi Nabi Muhammad merayakan tidak peringatan Maulid, merayakan. Dan kita yang ada di sini, karena mungkin kita punya rezeki lebih, yang nggak punya rezeki udah doain aja. Kalau ada panitia atau pemuda datang ke rumah, kalau ada rezeki kasih. Kadang mah ngasihnya enggak, ngatainnya iya, betul. Proposal lagi. Perasaan kemarin habis penutupan, sekarang udah pembukaan. Habis pembukaan bikin maulid, habis maulid bikin Isra Mi'raj, habis Isra Mi'raj bikin rajaban, habis bikin rajaban bikin roahan, habis bikin roahan bikin nuzul Quran, habis bikin nuzul Quran bikin buka bersama. Kagak ada habisnya nih Masjid Babul Jannah. Kayaknya romannya proposal lagi. Kalau nggak ada duit, doain aja bang, jangan kita sampai
ngatain. Karena apa? Panitia yang dimana beliau sudah bersusah payah menyiapkan nih, ini pot, beli apa minjem ini? Beli apa minjem? Jujur aja beli ya. Nggak minjem kan? Yang minjem juga nggak apa-apa, nanti pahalanya bagi dua sama yang minjemin. Beli ya. Yang beli dimana ini semua nanti ila yaumil kiamah akan dijadikan pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya Ustaz? Buka famaya mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan kamu di dunia hatta walaupun hanya sebiji jarah. Biji jarah, biji apa sih Bang? Biji sawi kecil apa besar? Kecil apa besar Bu? Biji sawi kecil, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Keburukan walaupun hanya sebiji jarah, niscaya semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bentar iklan dulu, minum dulu, aus saya. Di sini maulid sampai jam berapa? Jam 1. Ngundang apa ngontrak? Jam 1 enak banget. Saya sebenarnya ada acara di Tambelang. Cuman ini nungguin Habib. Habib udah datang belum? Habib datang saya turun. Sampai mana tuh? Sampai minum ya. Jadi keburukan kita walaupun hanya sebiji jarah itu semua dijadikan pertanggungjawaban nanti ila yaumil qiyamah. Apalagi kita menyenangkan hati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Niscaya semuanya yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah itu semua nanti akan jadi pertanggungjawaban ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat Pak Bu jamaah hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Madaris Su'ud, kitab Madaris Su'ud ialah fi syarah kitab Maulid Al-Barjanji. Kitab Madaris Su'ud ialah karangan dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Arabi. Syekh Nawawi ini ulama besar yang ada dimakamkan di Malang Mekah, tapi beliau lahir di tanah Indonesia, tepatnya di daerah Tanara, Banten. Jadi dulu itu Pak Bu, kitab yang sering kita gunakan atau yang sering digunakan oleh para santri, ada dua imam besar. Yang satu Imam Nawawi rahimakumullah. Imam Nawawi orang Timur Tengah, dan satu ada orang Indonesia yang dimana beliau lahir di tanah Banten di daerah Serang yang bernama Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi beliau orangnya jenius sama kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi mengarang kitab Al-Azkar, Syekh Nawawi mengarang kitab yang namanya kitab Madaris Su'ud, fi syarah daripada kitab Maulid Al-Barjanji Pak. Yang dimana Syekh Nawawi beliau setiap melihat atau membacakan atau dengan beliau menukil kitab, semua kitab yang tadinya kitabnya kecil disyarahkan. Jadi kalau kita pelajari, kita pahami tentang masalah agama, tidak hanya bisa dengan Al-Quran saja Pak Bu. Kadang orang zaman sekarang bilang aja kembali ke Al-Quran. Emang kita udah nyampe ilmu kita sampai Quran? Udah ditugaskan sama Nabi, al-ulama warasatul an. Ulama penerus daripada Nabi. Kita tahu bisa sholat kalau bukan karena ulama. Pertanyaannya, orang yang ada di sini jamaah Masjid Babul Jannah tahu yang namanya sholat 5 waktu, tahu dari ulama atau tahu dari Nabi atau tahu dari Quran? Tahu dari ulama. Al ulama warasatul anbiya. Makanya di sini nih, ini tiap malam apa ngajinya di sini Ustaz? Ngajinya malam apa? Seminggu ngaji
apa seminggu sekali, malam Senin sampai malam Senin lagi ngaji. Al ulama warasatul anbiya, kitab Safinatun Najah karangan dari Syekh Salim Sumair, dibaca sama Syekh Nawawi Al-Bantani, akhirnya disyarahkan jadi kitab Kasyifatus Sajam. Ada kitab namanya Kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dibaca sama Syekh Nawawi, akhirnya dari kitab matan Kitab Lubabul Hadis disyarahkan jadi kitab yang dimana kita tahu kitab jadinya namanya Kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada kitab namanya Kitab Maulid yang sering kita baca, yang sering kita pahami atau kiai-kiai kita baca, yang namanya Kitab Maulid Al-Barjan. Kitab Maulid Al-Barjanji dibaca sama Syekh Nawawi, dinukil disyarahkan jadi kitab Madaris Su'ud. Dan di dalam kitab Madaris Su'ud karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang dimana beliau menukil bahwa ada seseorang yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab kita pahami, kita kenal di dalam Al-Quran, tabbat yada abil lahabil wajab ma aghna anhu maluhu wa ma kadzab. Abu Lahab dikatakan dusta, Abu Lahab dikatakan durjana, seburuk-buruk yang namanya Abu Lahab itu ada di dalam neraka, Pak Bu. Makanya hati-hati kalau ibu punya anak lahir ke dunia, jangan sampai salah kasih nama mentang-mentang orang Arab itu mah kita kasih nama Abu Jahal. Woi, jangan mentang-mentang kita pengen nama anak kita kayak ke orang Arab, nama jadi Abu Lahab. Jangan. Lihat sejarahnya, dan kita harus tahu dan kita harus pahami. Abu Lahab yang dimana beliau punya budak yang namanya Suaibah. Pas saat beliau ini Suaibah sama Abu Lahab dijadikan budak, beliau bilang begini, saya punya saudara namanya Aminah binti Wahab. Sayyidah Aminah binti Wahab, wahai Suaibah, kamu saya tugaskan, saya ringankan, kamu punya tugas yang dimana kamu budak saya, kamu jaga kandungan Sayyidah Aminah. Aminah itu saudara saya, Aminah itu keluarga saya. Dia sedang mengandung, dia ditinggalkan oleh suaminya yang bernama Said Abdullah bin Abdul Muthalib. Kamu jaga. Akhirnya apa? Akhirnya dijaga sama Suaibah, budak daripada Abu Lahab, namanya Suaibah, budaknya Abu. Sepi aman sih Bang, udah ngopi apa belum sih? Ngopi bikinin apa kopi panitia? Abu Lahab, budaknya namanya Suaibah. Itu ditugaskan untuk jaga kandungan atau menjaga Sayyidah Ami binti Sayyidah Amin. Bu, Sayyidah Ami, ini pintunya dibuka apa ditutup sih? Oh, pantesan gak kelihatan. Sayyidah Ami binti siapa? Sayyidah Aminah, istrinya Said Abdul bin Abdul, ibunya Nabi namanya siapa? Sayyidah Aminah binti Wahab. Sebelum saya bahas yang dimana yang nama Suaibah itu di dalam kitab Hasyiatul Kubra, yang dimana menjelaskan tentang saat akan lahirnya Rasulullah ke dunia ini, ada 4 bidan atau 4 wanita surga yang menjaga kandungan Nabi Yuna Muhammad yang berada di dalam perut Sayyidah Aminah. Yang pertama kandungannya ialah istri dari Nabi Adam, namanya siapa?
Namanya siapa? Siti Hawa. Siti Hawa emak kita semua. Jadi emak saya sama emak ibu sama. Emak saya sama emak yang ada di sini bapak sama. Siti Hawa di dalam kitab Hasyiatul Kubra, dan dijelaskan juga di dalam kitab Maulid Nabi Muhammad atau kitab Maulid Simtuduror, bahwa yang menjaga kandungan Sayyidah Aminah yaitu yang bernama juga salah satunya Sayyidah Asia, sampai yang menjaga juga kandungan Nabi Muhammad yang ada di dalam perut Sayyidah Aminah yaitu yang bernama Siti istri dari Nabi Nabi Ibrahim. Jadi yang terakhir ibunda Nabi Isa alaihissalam yang bernama siapa? Siti Maryam. Ada nggak orang sini nih, orang Bekasi Regensi, pas beliau lagi dalam keadaan mengandung, Pak, kita punya bini 4. Kita bini kita 1, yang jagain bidannya 4, orang-orang yang ada di surga semua. Kira-kira luar biasa nggak mantepnya? Mantep, luar biasa. Dan itu 4 wanita yang dimana menjaga dan menemani kandungan Sayyidah Aminah. Walhasil apa? Walhasil dijaga kandungan tersebut, dilihat bidannya luar biasa. Allah menyampaikan kepada 4 wanita tersebut agar menjaga kandungan kekasih yang agung yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sampai beliau lahir ke dunia. Pas saat lahir ke dunia, kita pahami di dalam kitab Maulid ialah dijelaskan bahwa pas saat kita mahalul qiyam, ayo kita baca sama-sama. Anta samsun antanu qanuri ruwali an bahu suduri ana alaika salawat anta samsun anta badurun anta nur fakullanur. Dan di situ ada disebut di dalam julukan ayah daripada Rasulullah disebut dengan Misbahul Haram. Jadi dulu diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, yang dimana dulu sebelum saya kenal dirimu, saya tiap malam memandang bulan purnama, indahnya luar biasa. Tapi apa? Pas saat lahirnya kamu ke dunia dan saya mengenal kamu dan saya duduk bersama kamu, bulan itu tidak indah. Karena apa? Bulan tersebut ada langsung di depan hadapan saya ialah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tiap hari yang kita liatin apa sih? Handphone, buka pacebok, buka tok-tok, terus buka apa lagi tuh? Buka WA,
yang kita liatin itu mulu, sholawatnya enggak, baca Qurannya jarang. Orang-orang dulu luar biasa Pak Bu, yang dimana orang-orang dulu beliau tiap malam memandang bulan, bulannya indah, tapi pas saat lahirnya Rasulullah dia enggak pandang bulan lagi. Karena apa? Bulan tersebut udah ada di depan kita, ialah yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, ketahuilah yang namanya hidup yang ada di dunia ini semuanya ialah milik Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, dan ketampananku hanya seperempat. Yang dimana kita tahu, kita pahami Nabi Yusuf, kenal Nabi Yusuf Pak? Nabi Yusuf itu ketampanannya hanya seperempat, Nabi Muhammad setengah. Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketampananku setengah, seperempat ketampanan ada di Nabi Yusuf. Kalau kita pahami dulu di dalam riwayat Nabi Yusuf, yang dimana beliau disuruh lewat di depan istri raja. Istri raja lagi halakoh, lagi kumpul kayak begini. Akhirnya apa? Sama istrinya Fir'aun dikasih yang namanya buah. Habis dikasih buah, dikasih pisau. Habis dikasih buah, dikasih pisau. Ini istri-istri raja dikumpulin. Habis dikumpulin, akhirnya apa? Nabi Yusuf suruh lewat depan. Akhirnya apa? Pas Nabi Yusuf lewat depan, itu tadi istri-istri raja lagi dikasih buah apel, yang tadinya motong buah apel, tiba-tiba itu langsung pindah potongannya untuk jadi motong tangannya. Karena apa? Karena ketampanan Nabi Yusuf itu seperempatnya doang Bang, setengahnya ada di Nabi Muhammad. Terus Sayyidina Abu Bakar nanya, wahai Rasulullah, terus kalau seperempat ada di Nabi Yusuf, setengah di Nabi Muhammad, terus seperapat lagi di mana? Seperapat lagi di umatku. Makanya nggak heran kadang ada orang Bekasi, kadang ada orang Indonesia yang sekalinya tinggi banget, kalinya pendek banget. Ada yang putih ganteng, ada yang hitam geseng. Karena pas cuma dapat seperapatnya doang, setengahnya ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai di dalam riwayat bahwasanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah yang dimana beliau waktu pas saat menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi rumahnya Halimatus Sa'diyah sebelum kehadiran Nabi, tadi rumahnya gelap gulita. Pas saat masuknya Rasulullah, rumahnya terang benderang dengan cahaya rahmat dari Allah melalui perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam riwayat juga dijelaskan Pak Bu, dulu Sayyidah Aisyah ini istrinya Rasulullah, yang dimana beliau sedang menjahit. Pas lagi menjahit, jarum pentulnya jatuh. Pas saat jarum pentulnya jatuh, yang dimana jarum pentul tersebut, kalau orang dulu mah kan kagak ada lampu ya, nggak kayak orang sekarang terang gitu lampunya. Ada yang neonnya Philip, ada yang neonnya mereknya Osram, apalagi tuh banyak dah pokoknya macam-macam. Dulu neonnya yang dimana nggak ada penerangan, nggak punya lampu neon, hatta lampu tersebut kalau dulu mungkin ada petroba kali ya. Akhirnya apa? Akhirnya dulu gelap gulita. Pas saat gelap gulita, Sayyidah Aisyah lagi nyari jarum pentul. Nggak lama pas lagi nyari jarum pentul, tiba-tiba ini jarum kelihatan. Pas lihat jarum kelihatan, ternyata masuk seorang yang mulia, suami dari Sayyidah Aisyah yang bernama Nabi Muhammad. Seketika itu yang tadinya gelap jadi terang benderang. Karena apa? Karena masuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kitab Madhuri Su'ud dijelaskan bahwa kata Syekh Nawawi Al-Bantani, itu tiap hari Senin Abu Lahab yang kita kenal, yang kita pahami, bahwa tiap hari Senin Abu Lahab yang dimana beliau disiksa
Karena apa? Karena nggak mau mengikuti atau nggak mau bertakwa kepada Allah dan tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wahai bapak ibu jamaah hadirin rahimakumullah, pas saat lahirnya Rasulullah, akhirnya apa, di dalam kitab Madaris Su'ud dijelaskan lahirnya Nabi Muhammad ke dunia ini. Akhirnya pas saat lahirnya Rasulullah ke dunia, Abu Lahab tiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah. Karena apa? Karena gembira akan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nanya sama jamaah yang ada di sini, Pak, Bu, kita gembira nggak hadir di sini? Seneng nggak? Seneng. Karena apa? Lahirnya daripada Nabi Muhammad, sosok yang agung dan sosok yang mulia. Dan kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke surga. Mudah-mudahan yang hadir di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berhubung guru kita, Habib kita udah sampai. Yang terakhir, saya punya cerita, saya mau mengkisahkan. Ada sebuah kisah yang dimana ada si fulan datang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak bapak ibu seperti ini yang ada di sini. Dia hadir di Maulid. Akhirnya apa? Ini kita hadir Maulid, dosa kita yakin diampuni sama Allah. Amin. Dosa dibuang sama malaikat, dibuang ke gunung. Kata gunung, enak aja lu, orang Bekasi buat dosa, gua yang terima dosanya. Gunung nolak. Dibuang ke laut. Kata laut apa? Kata laut, enak aja lu yang buat dosa, gua sebagai laut nerima dosanya. Enggak, gunung nggak nerima, laut nggak nerima. Dibuang ke daratan. Kata daratan, di daratan dosa udah banyak bang, udah jangan buang dosa ke sini. Akhirnya bingung buang dosa kemana. Di dalam sebuah cerita, akhirnya dosa itu dibuang sama orang yang pulang duluan sebelum ditutup doa. Cukup sekian dari Al-Fakir. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.